Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Sekali lagi ini emak-emak belum pada jawab ini. Kalau ngaku sama saya, tolong jawab. Yang gak jawab berarti gak ngaku sama saya. Saya doain nih alumni yang jawab salam saya doakan dan mudah nambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya sebelah kanan saya ini diam-diam ngambek kan. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ibunda yang saya cintai, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah barokahkan ilmunya, dan manfaat untuk kita semuanya. Semoga ibunda selalu diberikan kesehatan. Guru kita yang sama-sama kita muliakan, Abah Kiai Haji Muhammad Ishaq, semoga Allah panjangkan usianya, barokahkan ilmunya, manfaat untuk kita semua. Kakanda Kiai Haji Tubagus Hamdi Ma'ani sebagai PB Malnu, Adinda Kiai Haji Tubagus Kolha pengasuh Mahat Bonjer, Adinda Hajah Siti Makia sebagai kepala aliyah, Adinda Kiai Haji Bahrul Amik sekretaris perguruan, Adinda Irfan, Adinda Aminullah yang semuanya saya cintai. Pengatur acara yang mencintai saya, seluruh alumni Malnu yang sama-sama saya banggakan. Alhamdulillah sudah saya perhatikan nih, semuanya hampir udah jadi bapak-bapak semua. Yang sebelah kanan udah emak-emak semua ini. Perasaan baru kemarin saya masih merasakan ketika nyarek kanan sing horeng paling geus emak-emak. Hadirin sekalian, ini acara halal bihalal. Bahasa halal bihalal itu kalau menurut saya itu aneh, asing. Bahasa Inggris lain, bahasa Arab kalau aing mengaku, bahasa Indonesia ge lain. Bener gak? Itu halal bihalal. Teka harti bahasanya. Maksud tujuannya adalah kita berkumpul untuk saling memaafkan. Betul? Untuk saling memaafkan. Ya kalau untuk menunjukkan makna saling, makna musyarakah, dalam kitab Nado maksud dijelaskan lisodirin minim ro'aini fa'ala wa qala kal ilahu zaidan qotala.
walahuma auzaidin tafa'ala wa qad ata li ghairi waqi'in jala. Ini halal bihalal ini masuk kamus apa? Tengarti pula. Bener gak? Tuh, kalau kita terjemahkan juga teka arti, coba lihat aja. Halal bihalal. Halal kalau kita belanja di Arab itu berapa ini? Dia jawab 50 rial. Kita jawab 40. Halal, halal sana. Berarti boleh. Terus halal bihalal boleh dengan boleh. Paham nggak? Sulit dimengerti kan? Kalau halal boleh, gitu. Berarti boleh dengan boleh. Apa maksudnya boleh dengan boleh? Nah, udahlah. Adapun makna dan bahasanya nggak perlu kita permasalahkan. Yang penting adalah amaliyah di dalam halal bihalal itu sungguh sangat agung dan sangat mulia. Alhamdulillah hari ini kita semuanya bisa berkumpul, bisa saling memaafkan. Yang tadinya sebulan, 2 bulan, mungkin setahun, 2 tahun suka saling serang menyerang di FB. Alhamdulillah hari ini harus salaman semuanya. Tidak ada lagi pertentangan di antara kita. Malnu 1, tidak ada 2. Dan perlu kalian ketahui, setiap malnu adalah NU. Ingat, setiap malnu adalah NU. Kullu malnu NU. Kullu fardin min afrodi tolabati malnu fahuwa NU. Satu persatu dari alumni pelajar malnu adalah NU. Kalau kau menyerang NU sama dengan menyerang malnu. Paham? Ini NU di Banten, perjuangan Mamanda. Lihat tuh pandangan Mamanda ke sini semua. Perjuangan Mama ini malnu dan NU di Banten. Masya Allah, anak-anakku sekalian. Walaupun udah emak-emak, nggak apa-apa kan disebut mana anakku. Mama berjuang untuk nih supaya NU maju di Banten ini. Ya Allah ya Robbi, berbaca kendala, berbaca rintangan. Bukan sekali beliau cerita, bahkan setiap tahun itu 2 kali 3 kali bercerita kepada anak-anaknya dalam memperjuangkan NU. Mama ini sering diteror, bahkan sudah disiapkan mama mau disembelih, dipuncit mama. Tapi karena Allah masih menaungi mama, alhamdulillah selamat. Mama lagi dakwah ke kampung Cirukap ke sono. Di Cirukap itu sudah mereka yang tidak senang dengan NU, di antaranya MD dan yang lainnya, geus mau golok kabeh jadi serang ke andai. Rek dipencik mama, mengkap panggih mama di perjalanan, geus tidak mungkin ada malu. Enggak mungkin ada malu. Tapi Allah masih nantayungan mama, alhamdulillah. Sampai hari ini setelah mama bisa, mau ini bisa ada karena perjuangan mama. Tuh. Bahkan suatu saat mama geus disarandekeun mama. Golok teh diserangkan geus dina beuheung. Tapi mama munajat ngagerokeun mama endek. Ngagerokeun Mbah Arsad. Mbah Arsad tolong can anggeus ieu perjuangan. Can anggeus memperjuangkan NU, ya Allah jangan dulu saya mati. Alhamdulillah tepukuh-pukuh golong raga. Perjuangan mama. Ingat, Masya Allah, kerceramah masalah NU mama dibalang pakai anjing. Anjing dilemparin ke mama. Itu dalam rangka memperjuangkan NU. Jadi kalau anda sekalian ini mau merusak NU, Masya Allah berarti sudah menyakiti mama. Cerik mama di kuburna. Saya yakin mama nangis.
melihat anak muridnya itu menyerang NU. Sebab apa? Kita ini adalah muslim. Muslim itu bila mana satu disakiti, maka yang lain ikut tersakiti. Kalau ada ulama NU disakiti, maka orang-orang malu pasti merasa sakit. Betul? Ayat kiai NU dinyari, ayat kiai NU diserang. Itu sarua yang nyerang malu. Ingat mama, ya Allah ya Rabbi memperjuangkan NU, darah dikorban, ya Allah ya Rabbi. Tidak takut apa-apa mama. Dek dikerekam mau segala macam. Terus mama berjuang. Itu demi NU dan demi malu. Ingat perjuangan mama. Dan akhlak Nahdiyin itu, akhlak malu, akhlak NU selalu patuh dan taat kepada guru. Hormat ke guru. Gak ada dalam kamusnya anak malu, orang NU durhaka kepada guru, menentang kepada guru. Tidak ada itu dalam akhlak NU. Tidak ada. Semuanya patuh dan taat. Kenapa? Punya patokan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istakhaffa bi ustadihi ibtalahu Allahu bi salasati asya. Pertama, nasiya kullama hafidha wa kalla lisanuhu waftaqara fi akhirih. Na'udzubillah. Barang siapa yang istighfaf. Apa istighfar? Ihtaqara, menghina, ahana, menyepelekan bi ustadi kepada gurunya, menghina kepada ustadznya. Ibtalahullah, pasti pakai sikot fi'il madi. Ibtalahu, pasti Allah. Itu fi'il madi, dipakai bahasanya juga fi'il madi. Litahaqqukil hukum, faedahnya, rahasianya untuk dibalaghah. Ibtalahu, pasti Allah akan berikan balai, bahaya, ujian, cobaan, musibah. Apa? Berapa? Bisalasati asya, dengan 3 perkara. Pertama, nasiya, dia akan dikasih lupa oleh Allah. Kullama hafizah, semua hafalannya akan terlupa. Na'udzubillah, bertahun-tahun kita ngaji, itu akan lupa apa yang sudah kita hafalkan selama bertahun-tahun itu. Saya tidak mengharapkan seperti itu. Saya tidak mau alumni malu mendapatkan musibah seperti ini. Kedua, wa kalla lisanuhu, berat lidahnya. Berat apa? Tidak mau diajak untuk berzikir. Hesek maca Al-Quran, hesek maca sholawat, ngagetrak pendangan kegorengan batur jeung kasalahan batur. Itu satu musibah. Lamun awak urang geus hese diajak zikir, hese diajak maca sholawat, susah membaca Al-Quran, tapi rajin memperhatikan dan meneliti, mengorek-orek kesalahan orang lain, itu merupakan suatu musibah untuk umat Islam. Yang ketiga, waftaqara di akhirati, fi akhirih, dia akan iftaqara, fakir, balangsa, nelangsa pada akhirnya. Untuk apa kita sekarang jaya? Untuk apa sekarang kita maju kalau akhirnya suul khotimah? Na'udzubillah. Sadar. Ayo kita bersatu semua. Dulu saya saking hormatnya sama guru, saya termasuk pemilih dan pendukung Prabowo. Terus terang, saya mencoblos Prabowo dan benci sama Jokowi. Kenapa saya benci sama Jokowi? Hendak kayak utah nemu nage. Karena akibat terimbas oleh hoax, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kebencian saya setahun 2 tahun. Istri hayang nemu nage ka sieta. Saking ku hewa,
saking ku hewa-hewana. Maka suatu ketika kami berangkat, saya PB Gaji Tolha Kiai Haji Amin Pak Mas Amik berangkat ke Kaliungu untuk mengundang guru kami yang sudah dinyatakan dan banyak diakui karomahnya, walikul adatnya. Siapa? Mbah Din. Kami ngobrol mengundang beliau untuk datang kembali memberi istighosah pada Hol Mama. Tanpa diminta, tanpa ditanya oleh kami, satu pun gak ada yang bertanya, tapi saya membawa hati yang dongkol dan benci kepada Jokowi. Itu Mbah Din langsung menjawab. Ngomong dulu Mbah Din Jokowi pernah kesini. Tepuguh-puguh ngomong gitu. Terus dia mau bicara lagi. Ketika Abah pulang dari umroh, masih ingat? Ketika Abah pulang dari umroh, disambut oleh Jokowi ke Bandara Suta. Bayangkan, beliau tidak mau ngomelin saya, tidak. Begitu orang alim itu, tapi cukup menyarik kanan pakai isyarat, langsung saya tunduk. Oh, ini jawaban guru saya yang sudah tahu, yang sudah mukasafah, yang sudah terbuka basirohnya, tahu hati seseorang. Murid-murid malu juga sering datang ke situ. Tujuannya sudah ketahuan sebelum dia mengatakan apa-apa, sudah ketahuan oleh Mbah Din. Ternyata beliau sudah menembus hati saya, bahwa di hati saya ada kebencian kepada Jokowi. Dijawab dengan jawaban seperti itu. Nah, ini saya berpikir, walaupun saya tidak cocok sama Jokowi, tapi saya berpikir saya orang NU, saya ini tukang ngaji, maka harus punya barometer dalam berpikir. Gitu, saya mah nggak bisa apa-apa, cuma bisa jurumiyah doang. Tapi guru saya mah ihya hafal. Berikan ceritakan tentang ihya, cerita tentang hafal ihya. Tuh, ternyata pikiran saya ini salah. Tuh, kalau saya tetap ngadolong berarti saya sombong, saya takabur melebihi guru saya. Itu pikiran saya. Dari situ sedikit berubah, tidak begitu benci masih tetap, tapi kebencian itu saya simpan dalam-dalam. Kenapa? Menghormati guru, menghormati guru. Sieun teu berkah ilmuna, sieun teu manfaat ilmuna. Saya kebencian saya dari mulai saat itu saya simpan dalam-dalam. Kemudian suatu saat terjadi lagi, ulama-ulama yang kita banggakan, Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Maimun Juber, Habib Lutfi datang ke istana, disambut oleh Jokowi. Allahu Akbar, ya Allah. Kehebatan Habib Lutfi itu luar biasa. Beliau dari Pekalongan mau ziarah ke Banten, khusus maksudnya mau ziarah ke Banten. Datang ke Ciujung, basiroh beliau melihat bahwa di kuburan Sultan Hasanuddin tidak ada penghuninya. Sultan Hasanuddin lagi tidak ada, balik lagi ke Pekalongan. Itu basiroh siapa? Habib Lutfi. Lebih lagi, ketika Abuya Uci berangkat ke Uzbekistan, ya, dengan rombongannya, Habib Lutfi di Pekalongan, beliau menelepon pengawalnya Abuya Uci, ditelepon, hei, saya lupa namanya itu, kamu lihat enggak tadi Abuya Uci salaman dengan aki-aki pakai tongkat? Dari Pekalongan kelihatan di Uzbekistan Abuya salaman jeung jalma eta anak buahnya satu pun gak yang melihat. Begitu ditanyakan kepada Abuya Uci, iya saya tadi salaman dengan seseorang pakai tongkat, anu ciri-cirinya. Itulah basirohnya. Apakah kiai ini yang kita sebut, pantaskah kita nyebut kiai seperti ini, Habib seperti ini datang ke istana untuk mencari pangkat, untuk mencari jabatan, cari duit? Terlalu jorok kamu, cul adab kalau mengatakan begitu. Abuya kita, Abuya Muhtadi, ada
awalnya yang setia kepada beliau. Nggak cocok para santri semua karena sombongnya itu. Pernah santri serombongan menyerang dengan hijib nasor supaya orang ini sakit. Apa langsung dijawab oleh Abuya? Hei, jadi macam-macam menyerang anak buah ayu. Eren aja dia kabeh. Kanyahoan. Walaupun dari jarak jauh. Itulah basiroh Abuya tadi. Pantas enggak Abuya seperti disebut oleh kita orang yang penjilat, sebagai penjilat. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kiai seperti itulah yang harus kita ikuti. Tuh. Ini dunia, khususnya Indonesia, kalau sudah tidak ada Habib Rizik, tidak ada Abuya Muhtadi, tidak ada Abuya Uci, tidak ada Habib Lutfi, tidak ada yang lain-lain, udah digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah kita tinggalkan, mau ikut dengan siapa lagi kita? Kalau kiai seperti itu kita tinggalkan, kita benci, mau kepada siapa lagi kita ikut? Fatabi soliha mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa fa kullu khairin fi tibai man salaf wa kullu syarrin fi tibai man khalaf. Itu patokan kita. Berpikirlah dengan jernih, buang dulu kebencian kita, jauhkan dulu. Sebab kalau kita berpikir masih ada kebencian dalam hati kita, orang yang kita nilai walaupun bagus, kalau kita benci tetap kita jelek, tetap dia jelek di hadapan kita karena sudah didahului oleh rasa kebencian. Tapi kalau kita sudah senang sama orang itu walaupun dia berbuat salah, berbuat kemungkaran, kita tetap akan memuji karena sudah didahului oleh cinta. Yuk hilangkan pertentangan dengan kita. Kembali barometer kita, bukan kita. Kita mah orang gak apa-apa. Lihat guru-guru kita yang basirohnya, yang sudah matang ilmunya. Mbah Maimun ngapain ke istana cari jabatan? Na'udzubillah, gak mungkin. Gak mungkin. Tapi tetap mereka mengamalkan sabda Rasul. Apa kata Rasul? Alaikum bisani wa ta'at wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyun. Tuh. Alaikum bisami wa ta'at, wajib alaikum teh isim fi'il amr. Wajib kalian bisami, mendengar, patuh dan taat. Siapa saja yang memimpin kalian, walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak yang hitam legam. Taat dan patuh karena ingkar kepadanya, benci kepadanya, melawan, keberontak, dan itu lebih bahaya. Itu panutan kita semua. Insya Allah kalau semuanya kita anuti semua itu, kita akan selamat dunia akhirat. Na'udzubillah. Jangan sekali-kali istighfar kepada guru. Jangan sekali-kali menyepelekan dan menghina ustadz kalian. Allah akan berikan ujian. Banyak uji, banyak coba. Dan mau ini sudah berkaromah. NU ini sudah berkaromah. Saya menyaksikan sendiri banyak orang-orang yang mama didik dari kecil, kemudian sudah gede, dia sudah punya nama, dia mendirikan yayasan sendiri, mendirikan pesantren sendiri tanpa izin dari mama. Akhirnya kemana? Hancur. Saya masih teringat Haji Rahmat, nggak apa-apa diomongin kalau sudah meninggal orangnya. Itu Haji Rahmat dapat ngedidik mama dari kecil. Setelah gede dia banyak duitnya, bikin dia lembaga pendidikan sendiri tanpa minta doanya lagi ke mama. Apa yang akhirnya matinya dia di penjara? Itu kawalat kata ngaranna, nu kitu ngaranna kawal. Kawalat. Tuh, naudzubillah. Walaupun mama sudah tidak ada, tetap insya Allah karomahnya masih ada. Udah banyak kiai yang menyaksikan bahwa mama itu berkaromah. Ayo kita kembali. Fatah solihah mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Kullu khairin fittiba'i kullu syarrin fittiba'i man khalaf. Sekali lagi, malnu adalah NU gitu. Maka kalau ada di antara kalian yang menyerang ulama NU, sama saja dengan menyakiti guru-guru malnu. Paham? Ayo mari kita sadar sekalian, bersatu untuk membangun Indonesia ini supaya lebih maju, khususnya Malmu ini. Saya malu ini, mestinya jangan alumni malu se-Indonesia, se-RT aja lah. Tuh, se-RT aja lah.
Itu Masya Allah, masa se-Indonesia segini yang ada setahun aja tiap tahun alumni Malu itu yang diwisuda lebih daripada kemarin 1000 lebih, kemarinnya 700. 2 tahun aja kumpul semua nggak bakalan cukup ini, tapi ternyata cuma se-RT yang ada. Nah, ayo mari kita introspeksi. Insya Allah kalau nurut dengan guru barokah, nggak ada satupun guru yang ingin mencelakakan muridnya. Itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal anam wa bayyanal halal wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal in'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih fanhan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asaddun nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'uhullahu bi'ilmihi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin yang sama-sama kita hormati, guru kita Abah Kiai Muhammad Ishaq yang selaku ketua perguruan yang kita cintai ini, Kakanda Abah Kiai Haji Hamdi sebagai pengurus besar perguruan Matlabul Anwar Nahdlatul Ulama yang sekaligus sebagai ketua MUI Kabupaten Pandeglang, juga tidak lupa Ibunda yang alhamdulillah Allah sampai detik ini masih memberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dengan kita di ma'had, di lembaga yang kita cintai ini. Juga tidak lupa kepada Kakanda Abah Kiai Haji Ubu selaku pengasuh Ma'had Al-Mu'awanah. Mari kita doakan semuanya guru-guru kita diberikan istiqomah, diberikan kekuatan dalam membimbing dan sekaligus diberikan kesabaran dalam membimbing kita semua, yang selalu kita harapkan doa dan ridhonya. Begitu juga kepada seluruh kepala yang ada di perguruan Matlabul Anwar Nahdlatul Ulama, yang semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran dalam membimbing para santri wa santriwatinya. Ketua pengurus Hilman dan jajarannya, dan sekaligus panitia yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya walaupun tanpa konfirmasi, walau alam amplopnya ya teh. Nah iya biasanya kan mau itu ada amplopnya, capek-capek nengan habis dari nengan, namun teh amplopnya rugi. Siapin sawerannya ibu-ibu. Yang saya banggakan dan semoga pula selalu istiqomah
di dalam memegang akidah Malnu ini. Para alumni yang saya hormati dan yang saya banggakan, dan semoga langkahnya semuanya dari tempat, dari rumah masing-masing dalam rangka niat halal bihalal, niat reuni, niat silaturahim dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterimanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Benar adanya apa yang dikatakan oleh Abah Kiai Haji Uub Jaki Gufron, bahwa ibarat istilah halal bihalal diteangan dicari dari kamus yang terkecil sampai kamus yang terbesar, bahkan sekalipun sampai botak hulu mual aya istilah halal bihalal, tidak akan ada. Akan tetapi halal bihalal ini merupakan tradisi para ulama-ulama kita, panutan kita. Wabil khusus sejarah mencatat awal terjadinya halal bihalal ini yang tiada lain adalah Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, pada tahun 1948. Istilah bahasa kitanya, di dalam memimpin negara pada saat itu dalam keadaan galau. Dalam keadaan galau karena di mana-mana terjadi keributan, terjadi masalah-masalah seperti yang disampaikan oleh Kakanda Abang Kejiup tadi. Di mana-mana di FD rame alumni Malnu, siling embak, siling jejak, siling waduh, masya Allah. Maka pada hari inilah PB mengultimatum kepada Ketua Hilman untuk mengadakan halal bil halal, supaya jangan sampai bukan hanya saling membenci di alam dunia, sampai kalau tidak ada halal bihalal terbawa ke akhirat yang nantinya jadi tuntutan semua kepada kita. Na'udzubillah. Saya mendapatkan riwayat lagi tentang halal bihalal ini. Bukan hanya digagas oleh Soekarno yang pada saat itu adalah memanggil Kiai Wahab datang ke istana. Insinyur Soekarno curhat dengan keadaan negara, dengan keadaan kabinetnya yang kacau balau. Maka Mbah Wahab memberikan masukan, adakan silaturahim. Istilah silaturahim ditolak oleh Insinyur Soekarno karena istilah itu adalah istilah yang sudah baku, tidak aneh lagi, sehingga memohon kepada Mbah Wahab, buatlah istilah yang lain yang sekiranya membuat gregetan orang ingin hadir mengikuti acara tersebut. Kata Mbah Wahab, gampang itu mah. Maka terwujudlah istilah halal bihalal. Tuh karya NU kene baik, Pak. Tuh karya NU kene baik. Namun jalma beki kana halal bihalal, tengaku kana NU goblok. Lah iya. Tuh. Saya tidak melarang kepada seluruh alumni untuk berpolitik. Silahkan. Mau ke Demokrat, mau ke Gerindra, mau ke PKB, mau ke PKB, silahkan. Tetapi tolong jangan saling celak-mencela, jangan saling hujat-menghujat. Bagaimana kata pesan Sayyidina Athaillah dalam kitabnya mengatakan, la yuhabu alaika antal tabisa turu wa innama yuhabu alaika min dhalabatil hawa alaika.
Aku tidak khawatirkan adanya perbedaan pendapat, keliru jalan, tetapi yang aku khawatirkan adalah min golabatil hawa alaika, terjadinya Anda dikuasai oleh hawa nafsu Anda sendiri sehingga memakai ini, memakai itu, membenci ini, membenci itu. Itu yang dikhawatirkan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Makanya saya ngambil muqaddimah, wa amma man khafa maqama rabbih fanahan nafsa anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Indahnya luar biasa orang yang sudah bisa menahan hawa nafsu. Silahkan Anda kritik, tetapi kritiklah dengan kritik yang santun, dengan kritik yang sopan. Allah dan Rasulnya mengajarkan hal ini sesuai dengan nama kumpulan kita, yaitu Hilman. Malu kalau kita merasa diri alma mater Hilman, tetapi ucapannya bukan ucapan healing, kelakuannya bukan kelakuan healing. Isin. Apa arti healing? Kata Hilman ini luar biasa karomah. Di dalam doa ada, di dalam ayat Al-Quran ada, sehingga Nabi mengatakan Allahumma bina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi. Itu bahkan di dalam kitab Dardir dikatakan dikala Nabi akan melakukan Isra Mi'raj, sejarah menyatakan dibedah dulu Nabi, kemudian dipenuhi dengan sifat-sifat wa malahu hilman wa ilman wa yakinan. Tuh hilim. Sehingga ulama mengatakan yang namanya hilim adalah didul godon, lawannya amarah, lawannya kebencian, lawannya hewa. Begitu. Silahkan kritik, tapi kritik yang santun, yang sopan. Kenapa saya mengatakan demikian? Dulu sejarah mencatat ada orang yang mengkritik Khalifah Ma'mun bin Harun ar-Rasyid. Ma'mun bin Harun ar-Rasyid dikritik, dicaci maki, goblok dia, edan dia. Ada yang membela, kata yang membela, wahai Kiai, yang mengkritik Kiai, wahai Kiai, apakah Anda enggak tahu bahwa Allah telah mengutus seorang yang terbaik, diutus kepada orang yang terburuk di alam dunia ini, tetapi Allah mengutus orang yang terbaiknya terhadap orang yang terburuknya. Tidak pernah Allah mengajarkan cacian, makian, ejekan, hinaan. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, faqula qaulan layyina, maka ucapkanlah oleh kamu wahai Musa, wahai Harun, kepada si Firaun dengan ucapan yang lemah lembut. Tuh, faqula qaulan layyina. Orang terbaik diutus oleh Allah, Nabi Musa, Nabi Harun, diutus kepada orang yang terburuk. Apa yang dikatakan oleh Allah? Qula qaulan layyina. Katakan, sampaikan kepada si Fir'aun dengan penyampaian yang lemah lembut. Tidak setan, juri, goblok, edan. Tidak. Apalagi dengan su. Wah, eta ulama su. Kita gampang mensukan ulama ini, gampang kita. Naudzubillah. Naudzubillah. Padahal nyata-nyatanya kita kadang-kadang tidak tahu masalahnya, hanya ikut-ikutan, hanya ramai di FPH, ayo serah ikut, yang nyerap, yang diserap, tidak tahu masalahnya. Wala taquma bihi laisa laka. Jangan engkau melakukan sesuatu yang engkau tidak tahu. Tuh. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Penglihatan kamu, mata kamu, hati kamu nanti akan didakwa oleh Allah. Tuh, kerentek baik, ulah-ulah ucapan, kerentek hati, tuh, itu akan didakwa oleh Allah, akan didakwa oleh Allah. Tuh.
Syekh Imam Junaid Al-Baghdad dalam satu kesempatan keluar rumah, di jalan ketemu dengan seorang pengemis. Di dalam hati Syekh Junaid Al-Baghdad, cek istilah Sunda mah ngeretek, itu pengemis seandainya usaha dia maka akan menjadi mulia, tidak akan jadi peminta-minta, tidak akan jadi pengemis. Itu di dalam hati, tidak diucapkan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi, tidak. Apa yang terjadi setelah itu? Malam Syekh Junaidi melaksanakan rutinitasnya, melaksanakan dikirnya. Tetapi apa yang terjadi? Dikir yang biasa dilakukan, sholat yang biasa dilakukan, hampir nyaris tidak terselesaikan. Yang akhirnya dia mimpi ketemu dengan sang pengemis yang digotong-gotong oleh masyarakat dengan mengatakan, nih Junaidi, makan oleh kamu dagingnya si pengemis ini. Makan dagingnya si pengemis ini. Itu baru di dalam hati, apalagi diucapkan di EP segala macam. Naudzubillah, itu bukan akhlak daripada santriwati malnuin. Terang hilim didul godok, terapkan itu. Nah, setelah kejadian itu Syekh Junaidi mencari sang pengemis tersebut, ketemu, meminta maaf bahwa dia di dalam hatinya kemarin telah melakukan suudon kepada kamu. Tolong maafkan wahai pengemis. Setelah minta maaf, setelah halal bihalal, Imam Junaidi dengan pengemis ini, apa yang terjadi malamnya? Malamnya kembali Imam Junaidi ngetrek ibadah dari Gusti Allah dengan tulus, dengan mulusnya. Mari pada kesempatan ini, hikmah halal bihalal, kita bersihkan kita maafkan sesama kita yang telah bertikai di EP. Silahkan sekarang rangkul-rangkulan, satu hilman, satu malnu, tidak ada yang lainnya. Itu saja harapan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma nal haqqa haqqa ittiba'ah wa inal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa tilmidatina ma'al 'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syaddair. Allahumma ij'alna wa iyyahum bastatan fil ilmi wal jismi wal mali wal akhlaq. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jami' masyayikhina wa limambana wa ta'alatul ulama birahmati ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadzal makan wa ma hawlahu makan mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati kedua orang tua kita, wabil khusus ibunda
ibunya Hajjah Humaidah, dan Abah Kiai Muhammad Ishaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, keberkahan fid dunya wal akhirah. Adinda pengasuh Mahad Al Muawanah, pengasuh Mahad Malnu Bonjer, sekretaris umum Adinda Kiai Haji Bahdul Amik, juga Adinda Kepala Madrasah Aliyah, Kepala SMP dan SMA, saya mau disebut syirik ya, yang semuanya kita doakan semoga Allah memberi kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas dalam rangka membentuk manusia, membentuk anak didik menjadi manusia berilmu, beramal, dan berakhlakul karimah. Allah beri kekuatan dan sampai kepada apa yang dicita-citakannya. Dewan Pembina Ismam, Dewan Pembina Hilman, pada sudah ganti. Dulu Ismam, baheula Ismam, sekarang Hilman. Ketua Dewan Pembina Hilman, sejajarannya termasuk Ketua Umum yang kami cintai, para alumni, santriin wasantriat yang insya Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kekuatan dalam melaksanakan tugas kesehariannya yang penuh barakah Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya kalau saya berbicara panjang lagi, ini bagaikan festival dakwah, bagaikan festival dakwah. Untuk tausiah saya sudah cukup dari kedua guru kita Adinda, yaitu Bagus Kiai Gufron dan yaitu Bagus Tolhah. Maka saya di sini hanya menyampaikan beberapa hal yang ada hubungannya dengan acara halal bihalal dan musyawarah pramubes dalam pergantian kepengurusan Hilman ke depan. Namun sebelumnya, kalau tadi Abah Kejok yang kita begitu tandes bahwa kita wajib ittiba, wajib mengikuti kepada uswah-uswahnya para masyayikh. Kita tidak boleh membenci para masyayikh, para guru-guru. Kalau saya ingat pada satu hadis yang pernah saya temukan sewaktu ngaji, silakan cari sumber dari mana, kalau tidak salah, man sabbal ulama, sekali deui, man sabbal ulama faqad taluqat imra'atuhu ba'inan. Seseorang anu ngamusuhan ulama, seseorang anu ngahewaan kiai, sekaligus saat itu ewena tercerai batin, tolak mak jatuh tolak batin, naudzubillah. Maka melalui halal bihalal ini yang inspirasi pada beberapa hari menjelang Ramadan, tepatnya di majelis Kebon Jeruk, beberapa alumni hadir, beberapa orang hadir, maka saya menyatakan saat itu dan langsung instruksikan lewat nangarana. Istilah haram apa namanya itu? Nah itu. Waktu itu saya bicara kemudian direkam. Saya instruksikan kepada Ketua Hilman wajib
melaksanakan halal bil halal. Untuk apa tujuannya? Karena di sana sini ada benturan-benturan antara alumni dengan alumni yang hal itu tidak mencerminkan alumni Malnu. Nah itu. Mama selalu menyatakan wajib dilakukan kebersamaan. Dalam berbagai hal kebersamaan harus dikedepankan. Mama menyatakan jangan sampai ada istilah Sunda hilir tampian atau pagirang-girang tampian. Itu. Jangan sampai di antara alumni terjadi gap. Jangan. Itu amanah dari Mama. Termasuk saya saja. Maaf. Sewaktu Mama beberapa hari lagi menjelang wafat menyatakan pokoknya dia Hamdi jadi pengganti aing. Saya katakan, Mak, saya anak Mama yang paling bodoh, tidak bakal mampu, Mak. Mampu dia. Didoakan ku Mama dengan syarat dia ulah sombong, ulah takabur, dia kudu bisa mempersatukan di antara dulur-dulur. Berarti termasuk menyatukan semua alumni. Apa yang sampai tadi oleh guru kita Adinda Kiai Zaki Gufron menyatakan, itu penyampaian Mama. Mama sering mengatakan setiap Malnu itu NO. Apa itu? Setiap Malnu itu NO. Setiap tapi tidak NO Malnu belum tentu. Maka Mama kata siapa saja orang yang menghina Malnu maka hidupnya tidak akan barokah. Ini sudah banyak terjadi. Sudah banyak terjadi. Termasuk orang yang mau melakukan hal supaya Malnu ulah maju, selalu melakukan rina-rina kepada kemajuan Malnu. Sekarang kehidupannya bagaikan toge, kaluhur terpucukan, kehandap teakaran. Itu. Maka sesuai dengan sejarah halal bihalal, Soekarno mohon pendapat ke peserta tadi yang sampai oleh Kiai Tolha kepada Mbah Wahab, maka Mbah Wahab melaksanakan silaturahim dengan istilah halal bihalal. Saat itulah dinyatakan halal bihalal diawali di istana. Itu pemikiran daripada Mbah Wahab Hasbullah. Anu oncuna ada Gus Romi. PKB. Itu. Itu sama. Jadi kalau Mbah Wahab dulu bisa menyatukan orang, bisa menyatukan manusia se-Indonesia atas permintaan Soekarno, Haji Hamdi selaku PB Malnu lamun teu bisa ngahijikeun alumni doraka Haji Hamdi. Itu. Sekali lagi. Haji Hamdi selaku ketua PB Malnu lamun teu bisa ngahijikeun ngaislahkeun alumni, maka Haji Hamdi berarti doraka. Nah itu, doraka. Maka dan ini saya selaku ketua umum PB Malnu, pangluhurna jabatan di Malnu, nah itu menyatakan siapapun orangnya yang tidak sejalan dengan Malnu berarti khawarij anil Malnu. Nah itu khawarij. Ikuti akhlak Malnu, ikuti segala apapun yang ada di Malnu. Awas. Katulangan mah lain pulau gede. Katulangan pulau letik. Katulang itu apa katulang? Kena duri itu bukan duri kebo bukan, tapi pada umumnya kena duri ikan-ikan yang kecil. Awas. Kita anggap ini biasa, jangan dibiasakan. Nah itu kebiasaan buruk. Maka lewat halal ini saya menyatakan
minal aidin wal faizin, mohon bukan pintu maaf yang seharusnya atas nama selaku Ketua Umum Pemalnu beserta jajarannya Dewan Guru kepada semua alumni dari segala kesalahan, kekeliruan selama ini dari awal mendidik hingga saat ini. Nah itu, maka dengan kita melaksanakan beberapa hari yang lalu disebut hari kemenangan Idul Fitri, berarti manusia kembali kepada jati diri, kembali kepada kesucian. Lihat kaidah, lihat makalah, laisa lain liman labisal jadid wa innamal aid liman ta'atuhu tazid. Bukan berhari raya orang yang hanya pakai segalanya baru, tetapi berhari raya orang yang amal dan to'annya bertambah, yang tadinya selalu melakukan hal-hal berita hoak, Idul Fitri tinggalkan itu hoak. Perilaku yang tidak baik selama Idul Fitri, maka Idul Fitri tinggalkan itu perilaku yang tidak baik. Hanya makalah ini ada tambahannya. Kalau menurut Ustadz Ube, Ustadz Ube, laisa lain liman wajnuhu tazid wa innamal lain liman zaujatuhu tazid. Oh, marah aja. Ya, itu mah tambahan saja itu mah. Jadi bukan Ustadz Ube anu awakna tambah berat tambah gendut baik, tapi beridlah orang yang mertuanya bertambah. Nah, mertuanya. Nah itu. Jadi sekali lagi, dengan adanya halal ini kita lepaskan perbedaan yang sangat merugikan diri sendiri, yang merusak tatanan yang ada di lembaga ataupun perguruan malnu yang kita cintai bersama. Yaitu, adapun perbedaan politik silakan. Sudah ke Perindo bae, yang PKS. Itu, awas. Ingat, Mama berpesan. Daripada ke PKS dia, mending ke Golkar sekali. Itu Mama. Itu, kunaon Ma, ja PKS bagus, Islamna. Golkar mah dia paling maling duit, korupsi, aya polisi, jaksa, jeung hakim. PKS dia maling akidah dia. Nah itu, awas. Berarti yang berpikiran PKS, yang ikut ke PKS itu keluar daripada uswahnya Mama. Hadirin hadirat rahimakumullah, suatu kelaziman yang namanya organisasi sesuai anggaran dasar rumah tangganya Hilman ini sudah 2 tahun, maka tahun kedua ini ada pergantian ketua umum dan lain sebagainya. Maka nanti kita dalam mubas setelah ini acara selesai, kita melakukan musyawarah bersama. Bagaimana dan apa yang terbaik kita lakukan, apakah kita secara aklamasi ataupun pemilihan benar, ataupun kita rancang dulu untuk pelaksanaan nanti pada mubas kita laksanakan bersama. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan semua alumni ini, memang Pak Juk tidak salah, alumni Indonesia tidak salah, tidak salah. Di Lampung ayah, di Jakarta ayah, di Jawa Tengah ayah, di Rawayan ayah, sudah terwakili, seperti hanya waktu ngaji jaa Presiden Joel Hansip datang. Hansip berarti itu mewakili Presiden. Nah itu. Nanti terakhir ngaran itu. Ya. Nah, terakhir Jus Wahidotel. Itu apa tambah rumah aja mah. Kata bagian Pak Juk, bagian Pak Tolha. Nah itu.
Jadi ini tetap se-Indonesia tetapi kurang semarak. Insya Allah saya husnuzon nanti dengan kepemimpinan yang baru lagi tahun depan akan lebih semarak dari sekarang ini. Karena beberapa senior pun ada yang nggak datang karena berhalangan, seperti Ustadz Nur Yaman, ada tua yang sakit kita doakan, kemudian ada lagi orang tua yang sakit. Semoga orang tua ataupun saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, dan kita semua yang sakit hati, sakit pikiran, semoga oleh Allah jernihkan pikiran kita, jernihkan hati kita menjadi hati sesuai dengan hilman-Nya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Memang ia hanjakalna, padahal banyak ini alumni itu depannya banyak. Loba sebenarnya Pak Jub ya. Nanti dari kadarieu. Nah itu banyak yang ngerumi-ngerumi aja mungkin karena sono jeung pada batur. Nah itu. Padahal ada waktunya sebenarnya mah. Nah itu. Ya kita maklumi saja. Kita maklumi kersosonan jeung pada batur karena mungkin ada sekian tahun 10 tahun tidak ketemu. Inilah adanya acara halal bihalal yang dikemas oleh Hilman, ini manfaatnya. Jadi kita saling watawasobil hak, watawasobil sober. Bagi yang pelaku hoak tadi apa sampai oleh Pak Jo'uk ataupun Kaji Tolha, jangan diartikan kajuk nyarekan aing ulah, itu nyarekan aing ulah. Tetap itulah rasa sayang nakolot kanu jadi anak itu. Ulah disebut aing dibentur ku kajuk, aing dibentur ku itu ulah. Tetapi itu rasa sayang karunyana seorang tua kepada anaknya. Mudah-mudahan kita semua nanti dalam keadaan sehat dan selamat, ya akhirat kita bersama dengan para pendiri Malnu. Kita bersama dengan Mbak Arsad nanti dalam rangka melaksanakan apa yang Allah firmankan, wallahu yad'u ila daris salam. Kita menuju surganya Allah bersama para pendiri Malnu. Ya, saya dapat sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ilahamna wa dzurriyyati wa ahli baiti wa la jannam ya wasallam. Wa jami masyikhina wa liman bana khususan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin wa ya Khairal Mas'ulin, istajib du'ana ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Amin amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghil karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmika salatan daimatan mulkika wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli nawalim wa qad tahimin. Allahumma ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasyal karami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummatina wa minat wa liman bana ulama khusus bi rahmati ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum warhamhum wal ya rahimin. Allahumma ij'al quburahum min jinan wa min kufarin hiran. Allahumma ij'al maghfiratan alaina wa ajal qubur muslimat ya khusus ila imam bana
Amin. Allahumma sallimna wa sallim ma'ana wahfadna wa fadjana fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka husna siyam wa husna khitan wa la taj'alna minal khasirin fi ramadan. Allahumma mimman ya rahman. Allahumma sallimna wa sallimna ma'ana. Allahumma ij'alna wa nas wa salih. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa tilmidatina. Allahumma ij'alna wa iyyahum basatan fil ilmi wal jismi wal mal wal akhlaq ya arhamar rahimin. Allahumma ya hafidhu ya nas'aluka alfa quwwatin wa alfa rahmatin. Rahmin. Allahumma ij'al istima'ana istima'an marhuma waj'alna min ba'di tafarruqan ma'asuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil alamin. Terakhir, kami pun para guru di sini masih membutuhkan doa dari semua alumni. Doakan kami yang di sini diberikan istiqomah dalam mendidik, dalam mengarahkan putra-putrinya, sehingga tidak sekedar alumni yang sudah keluar, juga anak didik yang ada masih ada di sini. Semoga Allah berikan, jadikan manusia yang berilmu, beramal dan berakhlakul karimah. Sekian, terima kasih.